Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat perbandingannya kalau anak belajar menggunakan LK dan menggunakan Luspad. Nah, kita lihat di sini nih. Sama-sama temanya adalah anggota tubuh. LK-nya ya, teman-teman lihat sendiri, tinggal menghubungkan garis. Sementara ini di foto yang satu lagi ini saya ambilkan dari Facebooknya Bu Sisilia Mariati, ini muridnya di Purworejo sana, di Mutiara Ibu. Ini anaknya membuat bentuk orang menggunakan loose part yang ada. Sangat kreatif dan besar. Buat itu besar sekali. Ini menggunakan rantai, lucu sekali. Menggunakan rantai bekas tali tas, kayak rantai kaleng dulu ada biskuit regal ya, kayak gini, rantainya kayak gini. Ini katanya rambutnya, karena ibuku rambutnya keriting, jadi pakai kayak gini. Nah, untuk matanya dia pakai batu. Lalu ini lucu sekali. Ada pakai daun untuk mulut, lalu ada di atas daun dia letakkan batu-batu kecil-kecil. Yang ternyata itu menurutnya adalah gigi. Mungkin ibunya pas meringis ya, jadi kelihatan giginya. Nah, ini dia menggunakan lembaran kertas sebagai baju. Terus ada ndol-ndol warna-warni. Ya, dia pakai ini, ditanya, "Kenapa ini apanya?" "Ya kan ibuku lagi pakai baju yang ada ndol-ndolnya." Nah, ini kalau orang ngomong, "Wah, Brenda kan nggak bisa menulis kalau hanya pakai luspad." Salah besar. Bisa kok kita pancing anak untuk mau nulis misalnya nih, "Biar bu guru tahu itu apa, bisa nggak kamu kasih judul pakai tulisan ya, nah, mata tulisannya seperti apa, gigi apa." Ini lihat anak bisa nulis semua. Lagi contoh berikutnya nih tentang tinggi rendah. Di sebelah kiri seperti biasa pakai LK. Wah, ini tinggal nulis 1, 2, 3 sesuai urutan tingginya. Di gambar yang sebelah kanan itu foto kegiatan di sekolah saya. Ini anaknya lagi membuat bangunan paling rendah sampai paling tinggi menggunakan peralon dan sambungan peralon. Kalau kita berbicara tentang aspek yang terstimulus, jauh lebih banyak yang di sebelah kanan. Karena anak praktek langsung, motorik halusnya terstimulus, motorik kasar terstimulus, kognitifnya, nah dia tahu membedakan supaya tinggi rendah itu seperti ini tinggi, ini rendah. Kalau aku mau pakai peralon tuh harus seperti apa nih posisinya biar berdiri tegak, nggak gampang jatuh, nggak miring-miring dan jatuh. Ini berikutnya tentang fungsi panca indera. LK-nya hanya menghubungkan garis lah, mata untuk apa, telinga untuk apa. Tapi yang ini adalah praktek beneran. Ini kebetulan foto-fotonya saat belajar dari rumah ya, dari anak yang sama nih, namanya anaknya Nendra menurut saya. Ya, saat dia membuka keran air dan meletakkan kepalanya di bawah guyuran air itu dia merasakan, dingin. Ternyata kalau kena kulitku sih rasanya dingin. Dia belajar seperti itu. Ini belajar langsung praktek. Yang di kanan nih, dia pengen lihat waktu kakaknya masak goreng, masak-masakan lah ya, pakai tunggu di luar rumah, bikin tempe goreng. Ternyata dia pedes matanya karena kena asap. Nah, dia nggak kurang akal dong. Dia masuk ke rumah dan dia ngambil topeng apa ini, Power Ranger. Ditanya nih sama ibunya, "Kenapa dia kok pakai gitu?" "Biar nggak pedes." Yang terstimulus bukan hanya dia tahu fungsi mata, tapi dia tahu bagaimana memecahkan masalah dengan cara yang kreatif. Apakah ini akan ditemui kalau anak menggunakan LK? Nah, keaksaraan awal tidak hanya melalui LK. LK itu hanya ya motorik halus, tapi tidak menstimulus banyak aspek yang lain. Nah, di foto yang di kanan ini murid saya Raka, dia membuat tulisan semut. Nah, sebelum dia membuat tulisan semut kan otomatis dia harus mengumpulkan dulu batu-batu dia pengennya pakai batu-batu kecil, pakai daun, pakai ranting, dia membuat itu. Aspek terstimulus jauh lebih banyak daripada hanya menggunakan LK. Kognitifnya terstimulus, motorik halusnya terstimulus, eh, sosial emosional terstimulus kan dia melakukan sendiri dan dia senang melakukannya. Dia senang belajar. Nah, jadi manfaat Lusport adalah satu, mengembangkan keterampilan inquiry anak. Inquiry tadi, rasa ingin tahu dikembangkan lebih jauh kalau anak pakai Lusport. Membuat anak penasaran sehingga mengajarkan anak untuk bertanya. Dari contoh-contoh tadi terlihat jelas bahwa yang terstimulus itu banyak aspek, tidak hanya satu aspek.
Aspek perkembangannya bisa dari keenam aspek terstimulus semua. Lalu mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Ingat tadi ya contohnya tadi ya, dari foto-foto yang saya sampaikan tadi ini kreatif semua nih anak-anaknya nih. Ya. Oke. Otomatis ini menstimulus keterampilan 4K yang dibutuhkan di abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, sekarang sih apa sih STEAM? Ini yang paling mumet nih. STEAM itu apa? STEAM itu kan singkatnya kan dari Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Kayaknya berat banget. Padahal tidak. Ini ada fotonya jelas. Murid saya namanya Saka. Dia lagi main pakai cat Asturo. Dia kagum sekali mengamati bahwa tangannya bisa ikut warna hijau. Ternyata catnya itu nempel di tangan. Dan saat dia gerak-gerakan tangannya, rasanya kelet-kelet. Dia itu belajar. Rasa ingin tahu itu adalah sainsnya. Teknologi itu bagaimana dia menggunakan akalnya atau gagasan untuk membuat sesuatu itu teknologinya. Engineering, alat yang dia gunakan dia pakai apa di situ sih? Oh, dia pakainya ini apa? Nggak kelihatan itu, dia pakai pengaduk. Dia mengaduknya menggunakan ranting waktu itu. Ranting untuk ngaduk air yang ada cat. Jadi air dulu, dia kasih cat baru dia aduk. Dia sampai bisa menentukan bahwa kalau airnya banyak tuh catnya nggak nempel di tangan, Miss. Tapi kalau airnya dikit, catnya bisa kayak gini, nempel, nggak cair. Tinggal gurunya membahasakan, oh kalau airnya banyak berarti jadi cair. Kalau airnya sedikit jadi kental gitu ya. Jadi kita sepertinya membahasakan ulang kalimat anak. Tuh, ya. Baik, matematika itu adalah mengukur kayak takaran anak dalam bahasa sederhana. Kalau sudah math kan 2 sendok air berbanding dengan apa, kalau anak kan sederhana sedikit, satu ini satu apa, itu sebenarnya anak belajar matematika awal. Jadi dalam STEAM itu prinsipnya adalah ya, pemuatan STEAM yang ada dalam prinsipnya satu, bermain adalah belajar. Yang kedua, berkaitan dengan kehidupan nyata anak, seperti contoh saya tadi. Semua berkaitan dengan kehidupan nyata anak. Lalu berbasisnya pada apa? Rasa ingin tahu anak atau pembelajaran inquiry. Yang keempat, melekat pada kurikulum yang responsif. Kenapa dibilang responsif? Karena kurikulum yang dibuat guru itu benar-benar mengacu pada kebutuhan dan minat anak, tidak minat dan kebutuhan guru, tapi anak. Sehingga kalau sudah seperti itu, otomatis apa yang kita ajarkan ke anak, apa yang dipelajari anak, yang ditemukan oleh anak itu akan terintegrasi pada aktivitas keseharian anak. Jadi saya revisi, gurunya tidak mengajarkan, guru hanya mendorong anak untuk mempelajari. Nah, itu nanti akan mengintegrasi pada kehidupan sehari-hari anak. Akan lebih bagus, anak akan berkembang idenya kalau guru bisa memberikan pertanyaan hot, yang pertanyaan yang stimulus kemampuan berpikir tingkat tinggi pada anak. Bukan pertanyaan bersifat menguji. Kita akan belajar lebih jauh tentang itu. Ya. Jadi pembelajaran itu nanti yang diperoleh anak itu bisa dimungkinkan berlanjut terus menjadi satu proyek sampai anak tuh puas, sampai anak tuntas, anak merasa sudah menemukan solusinya. Tidak dibatasi oleh ini loh nak ya, ini Bu Guru udah merancang nih, ini yang kita belajar tentang ini tuh hanya untuk 3 hari. 3 hari belum selesai, ya sudah kita ganti ke topik lain, udah ganti tema lain. Tidak, anak tidak diminta untuk menguasai tema. Tapi guru diminta untuk merancang pembelajaran supaya anak mencapai KD. Tujuan kita tuh KD dulu. KD-nya apa sih? Kompetensi yang mau dicapai itu anak biar bisa apa? Supaya anak bisa sesuatu itu, guru merancang seperti apa pembelajarannya. Nah, di STEAM ini jelas sekali bahwa anak itu akan terdorong untuk membangun pengetahuan tentang dunia di sekitarnya. Jadi belajar dengan cara apa? Mengamati, menanya, menyelidiki. Itu STEAM. Sama kayak kita dulu zaman kecil kan, kalau kita belajar
main lompat tali, lompat karet itu kan kita sebetulnya ngamati dulu toh teman-teman kita tuh caranya melompat gimana ya, kok bisa melompatnya tinggi banget, kok bisa dia nggak menyentuh karet, cara lompatnya gimana, itu kan mengamati dulu. Kita kan belajar pengetahuan baru melalui mengamati, menanya-tanya, caramu mau biar kok bisa itu, oh gini loh, itu kan bertanya, kita menyelidiki, kita coba setelah itu. Nah itu sebenarnya sama dengan kita waktu kecil dulu, cuman seperti itu sekarang kadang itu tidak dipraktekkan lagi karena tadi ada pemahaman yang salah bahwa anak harus selalu diberikan contoh. Nah, ini foto-fotonya jelas banget nih, ini pembelajaran inquiry di sekolah saya nih, muatan STEM-nya kuat. Ini anak-anak yang pertama itu adalah mereka katanya mau bikin robot, itu terinspirasi dari salah satu buku cerita di sekolah buat robot, dan mereka karena kata mereka robot itu tangannya nggak bisa ditekuk, jadi mereka memutuskan menggunakan peralon sebagai lengan robot. Nah ini menurut mereka tuh seperti itu. Ini tadi yang sudah kita bahas ya, yang anak belajar tentang kental encer dari pewarna. Lalu di sini ada lagi anak yang bereksperimen tentang bidang miring. Bagaimana sih caranya supaya batu bisa menggelinding dengan cepat. Nah nanti yang terakhir ini adalah anak sedang menggambar bayangan. Menggambar bayangan, dia pengen gambar gitar, lalu berpikir nih, gitar kalau ditaruh begini jatuh, taruh lagi jatuh. Akhirnya punya ide untuk menggunakan ganjal, yang dipakai adalah mobil-mobilannya. Nah ini kan semua berawal dari rasa ingin tahu. Jadi inquiry itu selalu diawali dengan rasa ingin tahu anak. Dari yang diketahui anak nanti dia akan dapat membangun penjelasan beralasan, oh gini loh, nah, ini tuh biar nggak gerak itu dikasih ganjal. Jadi gambar anak sedang gambar bayangan, lalu dia bertanya, ini kok gini ya Bu Guru ya, atau mungkin tanya ke mamanya, Bu ini kok gini ya Bu, tadi pagi tuh gak bayangannya panjang loh Bu, ini sudah siang kok bayangannya jadi pendek, malah nggak ada bayangannya, yang sore pindah lagi bayangannya. Itu kan dia bertanya hal-hal saintifik dan dia fokusnya pada penyelidikannya, dia investigasi tadi. Jadi kalau kita simpulkan ada 3 komponen utama pembelajaran inquiry. 1 jelas adalah melibatkan anak. Di bawah itu hanya keterangan saja. Kalau melibatkan anak berarti anak itu subjek. Yang kedua, berikan kesempatan pada anak. Ya, kesempatan untuk mengeksplorasi, membuat penelitian. Baru yang terakhir, membuat keputusan. Keputusan apa? Anak itu akan membuat keputusan. Oh ternyata itu munculnya dari anak. Jadi saat itu kita perlunya hanya sebagai guru memeriksa pemahaman anak. Jadi maksudmu ini ya, itu memeriksa pemahaman anak. Karena pernah suatu saat saya datang ke sekolah agak telat, tiba-tiba saya ditarik oleh murid saya namanya Rendra waktu itu. Dia bilang, Miss sini Miss, pegang wajan. Dia bawa wajan, saya suruh pegang-pegang pakai 3 jarimu Miss, 3 jari masuk ke sini Miss, dipegangan di telinga wajan maksudnya. Nanti itu Miss terasa loh Miss, saya nggak ngerti nih anak maksud. Dia ngambil ini batang kayu atau bambu, saya agak lupa tuh. Dia pakai untuk mukul wajannya. Sambil dia ngomong, terasa tuh Miss, terasa. Dia baru dapat aha moment. Lalu saya bahasakan, oh maksud Rendra, ini kalau dipukul bunyi, wajannya dipukul bunyi, terus getarannya terasa sampai di tangan. Iya Miss, getaran, aku menemukan getaran. Oh dia lompat-lompat senang banget. Sampai pulang tuh dia ngomong ke ibunya, Ibu aku tadi menemukan getaran. Ibunya bingung nih anak ngomong apa, karena dia menemukan sendiri kan, saya hanya membahasakan. Jadi maksud Rendra, benda yang dipukul kayak gini tidak hanya keluar bunyi, tidak terdengar bunyi, tapi getarannya terasa sampai sini ya. Iya Miss, terasa tuh Miss. Dia senang sekali. Nah itu, seperti itu seharusnya yang muncul di anak. Ya, jadi manfaat pembelajaran inquiry bagi anak adalah 1, anak jadi punya minat tinggi terhadap pembelajaran. Sekolah nggak anggot-anggotan, karena sekolah mereka tuh merasa memiliki pembelajaran. Besok aku mau ini di sekolah, cepet pagi tuh, lama banget nggak pagi-pagi ini masih malam, pengen cepet ke sekolah, pengen cepet melakukan itu seperti itu. Dan dia mampu jadi berpikir kritis, dia menjadi fleksibel dan kreatif, karena saat pembelajaran dia otomatis kalau berkolaborasi akan harus mendengarkan temannya,
Kalau temannya nggak setuju mau diganti, dia belajar menjadi fleksibel. Dan dia mampu mengemukakan pendapatnya dengan percaya diri. Ini contohnya nih, tempat saya nih, sepele sekali. Anak hanya menceritakan kegiatan paling disukai saat libur. Tapi karena dibantu dengan foto waktu mereka melakukan itu, dan itu ditaruh di PowerPoint oleh bu gurunya, sehingga anak pede banget ceritanya. Dan dia mampu memecahkan masalah, itu ciri pemanfaat pembelajaran inquiry. Nah, itu tadi semua akan membuat gongnya itu adalah anak memiliki daya ingat yang tinggi. Ya, siapa yang nggak kepingin sih anak-anak seperti itu? Ini catatan buat guru-guru yang sering merasa bahwa anak itu tidak bisa apa-apa tanpa dibantu. Apa-apa harus dibantu. Satu hal yang penting kita adalah anak itu punya potensi yang luar biasa. Ini foto-foto menunjukkan bahwa saat praktek ya, kita waktu itu kan ini foto dari pelatihan STEM dan LUSPAD di Bogor. Foto-fotonya dari Bunia. Jadi Bunia itu sedang melatih guru-guru di Kabupaten Bogor tentang STEM dan LUSPAD. Ini prakteknya. Mereka sebelumnya tuh memutar video tentang semut yang nyebrang jembatan. Nah, setelah itu dipancing nih di sini nih tentang salah satu invitasi tujuan karena adalah membuat jembatan. Ya, aku bisa membuat jembatan. Anak itu benar-benar membuat jembatan. Dia masih ingat sekali video dia tonton. Dia membuat jembatan dari itu menggunakan luspart yang ada, itu ada bekas tempat, bukan bekas ya, kayak gelas tempat naruh tisu, lalu ada papan kayu dan ada bola. Yang uniknya adalah waktu kan bolanya kan kalau ditaruh di papan itu bergerak terus menggelinding. Dia punya ide, oh aku harus pakai tutup botol taruh di bawahnya, tutup galon aku taruh di bawah, dan bolanya ditaruh di atas tutup galon sehingga tidak bergerak. Itu dari dia sendiri. Itu membuktikan bahwa anak itu suka bereksplorasi untuk menemukan hal baru. Itu kan hal baru. Lalu dia juga peneliti ulang. Dia sampai mencoba, ini sampai pesertanya kaget. Tiba-tiba anak ini dia mencoba kekuatan jembatan, bisa nggak dilewati. Jadi peneliti ulang. Ya, gambar terakhir ini ada menunjukkan kreasi anak yang luar biasa tanpa diberikan contoh. Nih anak cuma diminta, bagaimana bentuk semutmu? Wah, mereka semangat sekali bikin tanpa contoh nih. Mereka membuat sesuai imajinasi masing-masing. Coba bentuk semutnya kan berbeda semua. Ini membuktikan selain anak mampu berkreasi atau mencipta tanpa diberi contoh, bahwa anak juga memiliki daya imajinasi yang tinggi. Ya, nanti berikutnya saya akan tunjukkan contoh murid saya yang laki-laki, saya yang perempuan, seperti apa sih pencapaiannya, sama atau tidak. Ya.